Jumlah koalisi Kim Plus yang saat ini sebanyak 13 partai politik diakui Prabowo akan menjadikan kabinet mendatang kabinet gemuk. Banyaknya perwakilan partai di dalam kabinet tentu akan menghadirkan tantangan bagi pemerintahan baru berikutnya. Kami diskusikan hal ini bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan nanti akan bergabung bersama kami politisi Partai Demokrat Herman Khairun. Selamat sore, Mas Toto apa kabar? Selamat sore Mas Tifal, kabar Eh, baik. Begini, dengan jumlah partai di Kim Plus sudah 13, ini belum dihitung lagi dengan nama-nama di luar kalangan partai politik masuk ke kabinet. Tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintahan baru ke depan juga tidak akan main-main menurut Anda. Ini masuk akal atau tidak? Kalau ada logika seperti itu. Ya, yang pertama menurut saya ini dimulai dari sebuah pemahaman Pak Prabowo mengenai demokrasi view persatuan nasional yang niatnya sebenarnya sangat positif ya. Niatnya sangat baik lah, menjaga stabilitas politik, kebersamaan, sehingga diharapkan tidak banyak gangguan dalam menjalankan pemerintahan. Tetapi jangan sampai kemudian mengsalahartikan mengenai pihak-pihak yang dianggap tidak mau ada dalam koalisi itu dianggap seakan-akan tidak mau membantu, tidak berkontribusi. Dalam semua negara demokrasi, peran sebagai oposisi itu juga peran membangun bangsa. Ada peran yang membangun, ada peran yang mengawasi. Itu poin pertama saya pikir terkait dengan definisi. Yang kedua kan kita tahu akhirnya diakui juga oleh Pak Prabowo bahwa ada efek atau konsekuensi dari koalisi yang super gemuk atau bahkan berpotensi menjadi 100% Hmm. kekuatan parlemen tergabung dalam koalisi, bahwa ada harga yang harus dibayar. Namanya jabatan menteri. Tadi kan berita di Kompas mengungkapkan seperti itu ungkapan dari Pak Prabowo sendiri. Itu yang kemudian menjawab bahwa kenapa sih sampai kemudian ada revisi Undang-Undang 39 2008 yang membatasi 34 menteri dibuat pada masa Pak SBY saat itu. Hmm. Lalu katanya sekarang menjadi 46 menteri, jumlah wamen juga akan menjadi lebih banyak lagi. Pertanyaan pertama terkait dengan kabinet yang gemuk itu adalah, kita ingat kalimat dari Pak Jokowi sendiri. 2014 itu Pak Jokowi niatnya ingin merampingkan itu hasil studi dari tim transisi, tapi tidak jadi dilakukan karena akhirnya Pak Jokowi saat itu mengatakan melakukan penyesuaian nomenklatur atau perubahan nomenklatur saat itu tadi dari banyak menjadi lebih dikit, itu membutuhkan waktu 1,5 tahun sampai 2 tahun. Apalagi ini dari dikit menjadi banyak. Itu yang pertama, pertanyaan terkait dengan kabinet gemuk. Yang kedua, ya kita berharap jangan sampai betul-betul diartikan yang namanya Enggak, kabinet atau menteri itu adalah pemilihan didasarkan representasi dari parpol. Artinya Pak Prabowo seakan-akan memberikan cek kosong nih. Anda sudah membantu saya, Anda dari oposisi sudah mau bersedia bergabung dengan saya, sehingga kemudian Anda boleh isi tuh cek Oke. kosongnya siapa saja yang akan menjadi menteri. Karena logika dari seorang pemilik hak prerogatif dalam hal ini presiden dengan ketua umum ketika menginginkan nama dalam kabinet itu beda. Kalau presiden itu punya tanggung jawab mencapai target. Oke. Ketua umum biasanya akan berbicara mengenai siapa yang paling dekat dengan Mhm. beliau, siapa yang paling senior di partainya, Oke. siapa yang dianggap lebih bisa memberikan kontribusi kepada partainya. Itu yang saya Oke. harapkan tidak terjadi dalam konteks Pak Prabowo mengakui ada keterwakilan parpol Mhm. sebagai konsekuensi dari koalisi gemuk tadi. Oke, ditahan dulu. Kita juga sudah bergabung saat ini dengan Pak Herman Khairun dari Partai Demokrat, kemudian Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar. Abang-abang sekalian, selamat sore, apa kabar? Sore, alhamdulillah baik. Saya ke Bang Alhamdulillah Doli baik. dulu. Bang Doli, ini masalah tantangan untuk stabilitas dari internal Kim dalam pemerintahan baru ini jadi menarik dicermati. Karena kan total 13 partai di dalam koalisi, ini belum lagi nanti kalau kabinet akan ada pihak dari luar partai politik. Menjamin harmonisasi ini tetap terjaga di internal Kim ini, gimana kemudian mencermati itu, Bang Doli? enggak. Pertama kita harus memahami kronologisnya dulu ya. Pertama bahwa di Indonesia setiap pilpres ya, itu belum pernah ada satu pasangan capres dan cawapres yang menang diusung oleh satu partai politik satu saja. Hmm. Pasti didukung oleh gabungan partai politik yang tentu pada saat mereka bergabung itu udah tuntas sebetulnya soal visi misi program ke depan 5 tahun yang akan datang mau buat apa, dan ada komitmen kebersamaan yang akan dibangun ketika memang capres dan cawapres itu menang. Dan itu terjadi beberapa pilpres, beberapa presiden-presiden yang kemarin. Nah, termasuk nanti Pak Prabowo dan Pak Gibran ini tentu pasti akan membicarakan konsekuensinya adalah pada saat penyusunan kabinet itu nanti akan
presiden terpilih akan membicarakan bersama dengan para ketua umum partai politik. Nah, jadi sebetulnya itu yang pertama. Yang kedua, ya penyusun kabinet itu memang hak prerogatifnya presiden, ya. Jadi walaupun kemudian itu kan nanti sifatnya menerima masukan ya, diskusi gitu. At the end kan keputusan akhirnya ada Pak Presiden. Jadi misalnya kalau kami di Partai Golkar itu sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo. Nah dan kami sudah memberikan kewenangan penuh biasanya kan setiap periode itu dipercayakan kepada Ketua Umum Partai Golkar untuk menjadi perwakilan Partai Golkar membicarakan soal susunan kabinet dengan Presiden terpilih. Nah, jadi nanti Partai Golkar melalui Pak Bahlil menginventarisir beberapa nama dan kemudian disampaikan kepada Pak Prabowo dan sepenuhnya ya Pak Prabowo yang menentukan. Oke. Di sisi lainnya juga Pak Khairon begini, karena kan kita lihat dari Golkar dan juga Demokrat ini adalah partai yang dari awal mendukung Prabowo Gibran sejak Pilpres sampai dengan saat ini terpilih sebagai presiden dan wakil presiden berikutnya. Dengan adanya di situ Pak Herman, dengan adanya partai-partai baru yang menyatakan ikut mendukung pemerintahan baru, Anda merasa bahwa ini akan mengganggu harmonisasi di internal Kim untuk bisa memastikan jalannya pemerintahan baru ini bakal berjalan mulus ke depannya, Pak Herman? Menurut saya tidak ya. Artinya bahwa tetap kabinet nanti akan solid dan tentu akan efektif untuk menjalankan program-program. Karena memang posisi ataupun portofolio yang dibangun oleh Pak Prabowo ini kan juga menyesuaikan kebutuhan terhadap situasi saat ini. Dan tentu visi dan misi presidenlah yang akan menjadi tujuan bersama. Oleh karena itu menurut saya tidak akan terjadi friksi, tetap solid dan lebih efektif gitu ya. Jangan melihat banyak tidaknya karena bisa saja semakin banyak justru semakin efektif, semakin agresif dan bisa melakukan akselerasi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Oleh karena itu jangan dipandang dari sisi banyak sedikitnya, tapi efektif atau tidak. Dan menurut kami bahwa dengan portofolio kementerian yang semakin banyak, semakin spesifik, semakin efektif untuk mencapai tujuan, dan tentu semakin banyak partai bergabung juga akan menjamin terhadap stabilitas politik. Nah ini juga menjadi prasyarat terhadap pemenuhan kebutuhan untuk pembangunan ke depan gitu. Oke. Mas Toto, dengan mencermati ada partai-partai baru yang ikut menyatakan dukungan pada pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya, apakah nanti dalam tanda kutip akan ada kecemburuan sosial begitu di pemerintahan baru nanti? Karena kan ada partai juga yang sejak awal sudah berjuang untuk mendukung Prabowo Gibran di pemerintahan baru. Ya, kalau kita bicara idealnya, siapapun yang kemudian sudah berbeda koalisi pra-pilpres, harusnya mengambil sikap sebagai oposisi atau penyeimbang. Jadi secara teoritis harusnya yang namanya PKS, Nasdem, PKB, PDI Perjuangan itu tetap di barisan luar pemerintahan. Yang kedua, tidak ada jaminan loh bahwa kemudian masuk ke dalam barisan koalisi pemerintahan sebesar-besarnya koalisi itu bisa menjamin bahwa stabilitas politik tercipta. Pak SBY periode kedua itu kita ingat set gap itu 75,34% kekuatan, tapi kita tahu Golkar dengan yang namanya PKS itu mbalelo dalam konteks hak angket senturi dan hak angket mafia pajak. Kalau ingin dibicarakan dalam konteks stabilitas politik ya. Yang ketiga kalau kita berbicara mengenai semakin besar, kita lihat juga pengalaman bahwa ketika kemudian semakin besar koalisi dan efeknya semakin besar ke dalam kabinet, tadi ada satu pertanyaan terkait dengan perubahan nomenklatur yang sudah pasti akan memakan waktu. Yang kedua terkait juga dengan manajemen konflik. Ketika berbicara mengenai terlalu banyak aktor yang kemudian memegang jabatan, potensi konflik of interest juga sangat mungkin terjadi. Biasanya logikanya seperti itu. Jadi saya belum pernah menemukan sebuah logika bahwa stabilitas politik tercipta ketika 100% partai, keseluruhan partai itu kemudian bergabung dalam pemerintahan dan harus dibayar dengan harga menteri. Saya belum pernah menemukan dalam kondisi faktual di negara mana kemudian check and balances bisa terjadi dalam situasi seperti itu. Itu aja Mas. Jadi kita harus akui lah, ini anomali dan koalisi besar dibutuhkan, tapi bukan koalisi yang berlebihan. Kalau situasi seperti ini akan jadi role model, nggak perlu ada pemilu lagi. Akhirnya setelah pemilu, semua bisa bergabung dengan sendirinya masuk ke dalam barisan koalisi, dan efeknya adalah
kepada besaran kabinet yang bukan tidak mungkin akan berubah-ubah juga nanti ke depan setiap Hmm. ada perubahan situasi politik. Dengan beberapa partai sudah menyatakan sikap belakangan begitu Bang Doli untuk menyatakan mendukung pemerintahan baru ke depannya. Bagaimana untuk skema prioritas penugasan di pemerintahan baru terutama untuk kabinet ini? Apakah pembahasan di internal Kim atau mungkin bersama dengan Pak Prabowo ini sudah menentukan prioritas mana saja untuk pos-pos penempatan tugas kader-kader partai di koalisi Kim ke depannya? Iya, saya kira bahwa itu tergantung dari keputusan masing-masing partai politik ya. Memang idealnya seperti yang dikatakan oleh Bung Toto tadi, ya bagi ada partai-partai politik yang selama kemarin dalam kompetisi pilpres itu berbeda, ya mungkin mereka idealnya ya ada yang mengatakan seperti itu ada berada di luar pemerintahan. Tapi kan kita juga harus menghormati putusan partai politik masing-masing. Kalaupun misalnya kita berandai-andai semuanya pada akhirnya masuk gitu, termasuk PDI dan PKS ya. Nah ini kan kita juga masuk kepada persoalan membicarakan tentang stabilitas politik. Nah stabilitas politik yang seperti apa sebenarnya? Kita kan tetap berharap ya stabilitas politik itu yang betul-betul memang dinamis gitu loh. Ya bahwa check and balances itu harus juga bisa terjadi karena fungsi DPR seharusnya dalam sistem presidensial itu kan memang dia sebagai kekuatan check and balances. Nah catatannya memang selama ada komitmen antara Pak Prabowo dengan pimpinan partai politik atau siapapun ya bahwa kalau ada hal-hal yang memang berbeda pandangannya ya dikemukakan berbeda dan nggak boleh baper gitu dan nggak boleh anti kritik dan segala macam itu konteksnya. Tapi memang kita semua sepakat kalau stabilitas politik itu didefinisikan akan ada gejolak politik ya kita semua tidak mau itu. Nah kemudian masuk yang tadi ya saya kira kami memberikan kepercayaan penuh pada Pak Prabowo ya untuk bisa membagi kemudian secara proporsional, secara fair ya terhadap siapa-siapa saja atau berasal dari partai mana saja yang nanti akan membantu Pak Prabowo. Intinya adalah kan Pak Prabowo menginginkan supaya pemerintah 5 tahun ke depan sukses. Untuk apa? Kepentingan bangsa dan negara. Dan dia pasti Pak Prabowo akan memilih orang-orang terbaik dari masing-masing partai yang bisa bekerja sama dengan Pak Prabowo mensukseskan pemerintah 5 tahun yang akan datang. Ditambah lagi ada kabar juga Pak Herman Khairun bahwa PDI Perjuangan masuk nih namanya dalam radar untuk kabinet pemerintahan baru. Dari Partai Demokrat sendiri sejauh ini diskusinya untuk prioritas penugasan untuk partai-partai Kim di pemerintahan baru ini sudah berharapnya kayak gimana sih sebetulnya? Ya kami serahkan kepada Pak Prabowo sebagai pemimpin koalisi, sebagai presiden terpilih, tentu itu menjadi kewenangan dari Pak Prabowo ya. Dan kami meyakini bahwa Pak Prabowo akan bisa memimpin, membuat lebih solid, dan tentu akan menciptakan iklim yang lebih kondusif, kemudian pembangunan bisa dibangun dengan stabilitas politik yang baik, bahkan tentu juga dalam programnya akan memperkuat terhadap stabilitas keamanan. Nah oleh karena itu saya kira kita lihat saja nanti ke depan seperti apa dan yang terpenting bahwa tujuan besar adalah bagaimana untuk menuju ekonomi maju, adil, sejahtera 2045 dan tentu ini adalah sebuah proses transformasi. Pak Prabowo ingin menyolidkan seluruh instrumen bangsa untuk menjadi sebuah jembatan menuju Indonesia Emas tadi. Oke. Singkat saja untuk Bang Doli dan juga Pak Khairun, saya ke Pak Khairun karena ada kabar yang kami dengar bahwa dalam rentang tanggal 15 sampai 20 ini beberapa kader partai terutama di koalisi Kim akan dipanggil oleh Pak Prabowo untuk diproyeksikan jadi menteri. Sejauh mana kesiapan dari kader-kader ini untuk bisa ditempatkan di posisi pemerintahan baru nanti, Bang Herman? Ya kita tunggu saja kan seluruh kader-kader, kalau seluruh kader partai ya tentu kami serahkan kepada pimpinan partai kami gitu ya. Kalau di Demokrat ya ketua majelis tinggi dan ketua umum itu akan mengusulkan siapa kadernya, siapa yang dipercaya untuk ditempatkan di eksekutif, itu adalah menjadi kewenangan ketua majelis tinggi dan ketua umum. Setelah itu ya diserahkan kepada Pak Prabowo melalui proses-proses internalnya ya tentu itu adalah sebagai proses formal yang dilakukan atas kewenangan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Oke. Kalau di Golkar gimana Bang Doli? Ya Partai Golkar siap saja ya. Dan apabila diberi kepercayaan oleh negara dan bangsa melalui Pak Prabowo, ya kami akan mempersiapkan kader-kader terbaik
yang dimintakan oleh Pak Prabowo yang tentu diskusinya melalui ketua umum kami Pak Bahlil. Oke, Bung Doli, Pak Herman Khairon, dan Mas Toto, terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore.